fokus ke strategi masing-masing. Sementara kita akan melihat juga untuk draft ban and pick-nya. Ini global ban yang perlu diingat. Nah, itu dia yang menarik ya. Global ban akan seperti apa pastinya. Ya aku gak sabar sih ngeliat meta-meta baru juga yang dilahirkan di MDL ya. Karena jujur dengan global ban akan ngebuat semua potensi hero itu bisa dimaksimalkan. Kalau kita lihat dari coach Ixion Esports, dari Rino X Onir. Ini dibalik sama aja berarti ya? Rino X Onir. tidak. Aul X Lua. Dom X mode. Enggak dong, gak ada belakangnya tapi dom aja. Oke, ada Kalea dan juga Chushin yang diantisipasi oleh Ixion Esports. Sementara ini cukup cepat juga ya, bidding phase-nya bisa dibilang under 15 detik semua udah ada beberapa hero yang dimunculkan. Bahkan lagi-lagi Sun Sin ini menjadi prio pick juga atau prio ban untuk teman-teman dari RRQ Sena. Tapi karena memang ngelihat dari latest official tournament juga di Selalu NFT ya? kemarin ya, ini kayaknya memang belum ada major patch juga yang ngerubah dari priority ban pick-nya. Yeah. Ini masih terbilang cukup sama. Apalagi Cici nih ya, PR banget. Beberapa kali damage ada, kuat iya, sisi ada. Masalahnya bisa ngekite-nya itu loh, itu yang bakal nyebelin banget terutama untuk tim-tim yang memang susah untuk mengkalkulasi damage output yang mereka hasilkan kepada lawannya. Tapi untuk ban yang terakhir ada One juga salah satu primadona sekarang untuk di gold lane, menjadi top tier pick hero juga. Sekarang ada yang lagi Apa? nantang loh, One. Siapa? Hero Erudicio. Hero Erudicio. Nathan, oke, menarik. Dia udah sih. mulai beberapa kali muncul, cuman terms and conditionnya terlalu banyak ya. Kayak dia kan gak harus scaling dulu kan. scaling dulu, escape toolsnya juga agak sedikit minim. Tapi Bucks ya masih menjadi pilihan band dulu dari RRQ Sena. Open pick, akankah ada Farsa dulu? Ya kan Farsa kan sekarang yang lagi laris manis banget nih untuk mengisi mid lane. Aku setuju sih. Cukup lengkap soalnya kan, paket lengkap banget. Atau mau main assassin? Masalahnya Dinaikah atau ya lawan aja pakai tank jungler kayak Fredrin masih open, ntar nantinya combo sama Arlot juga masih bisa. possible ya, tapi lagi-lagi nih first pick nih bakal cukup berpengaruh juga untuk nanti strategi apa yang akan dibawakan oleh Ixion Esports. Mengingat kalau kita bahas Requires lagi-lagi ya Assassin-nya kan bakal power banget kan. Dan sejauh ini masih terbuka cukup banyak nih pilihannya juga yang bisa dia amankan. Masih banyak ya, walaupun Fanny harusnya udah mulai tergeser ya dari priority, cuman masih bisa, walaupun nggak sepowerful sebelumnya aja. Tapi Arlot itu dia, soalnya kombonya nanti bisa sama siapa aja kan, bisa mungkin ke Akai, bisa ke Fredrin juga kalau emang dari Ixion mau manfaatin tank atau utility junglernya. Sementara RRQ Sena nih jangan lupakan juga mereka punya EXP laner baru Gohan, yang secara pengalaman kita udah ngeliat juga Gohan ini di tim Dewa United. Betul, ini akan menjadi matchup yang sangat menarik pastinya dengan Arlot ya. Lagi-lagi kalau kita ngebahas Arlot, aku flashback juga ke MSI 2020 kemarin. Tapi Lancelot langsung diambil untuk dibuka di awal, sedangkan udah gak ada Isansin, jadi ya ini bakal jadi pick yang cukup menarik juga, beserta dengan Harith harusnya yang diamankan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Ya, karena mungkin mau nge-keep juga hero-hero gold lane nantinya untuk di game-game berikutnya. Oke, tapi ini masalahnya udah 2 pick yang mahal loh dari RRQ Sena di game pertama mereka loh. Harith, tapi sebenarnya kayak udah nggak yang masuk ke top 3 gold laner sekarang gak sih? Tapi kan warnanya udah nggak ada. One, terus kan bisa Granger, Moskov biasanya kan priority itu. Oke. Ya biar gak terlalu ini loh menurutku, kayak gak terlalu over gitu di Overkill. Oke. Ya itulah. Ya kalau udah kayak gini, Akai menurut aku bakal menjadi pilihan yang cukup baik buat Ixion sih. Bisa ngeganggu ke tetap Fredrin ya, itu dia combo yang bisa diharapkan juga nantinya. Dan ini sinerginya bisa banget dilakukan dengan baik gitu, terutama untuk Vengeance dari Arlot ya, karena ya Sphere of Misery, Effect Town, Energy Eruption dari Fredrin, itu semua bisa dikombinasikan nantinya dengan Vengeance dari Arlot. Itu yang akan cukup sulit pasti di team fight 5v5 ya sih. Ya sebenarnya ngelihat dari Fredrin sekarang, aku ngebuat dari Harith dan Lancelotnya sebenarnya agak kurang enak sih. Agak terancam. Ini Harith bakal bisa out of position, lane jauhnya juga. Ini Lancelot bukan tipikal yang bisa mainin lane jauh secara cepat kan. Nggak semudah itu untuk bisa mobilitasnya ya. Beda kayak kalau misalkan main Link gitu kan, Fanny. Oke, Matildanya di ban dulu untuk tidak ada combo lagi atau memperkuat lagi nantinya Fredrin. Dan mid lane-nya masih ditutup juga nih satu sama lain ya. Ya, tapi kalau udah ngelihat 3 pick awal kayak gini, apakah Farsha masih jadi prio? Menurut aku agak mahal sih kalau tetap ambil Farsha, terus takutnya nanti Ixion kepleset juga nih, gak dapetin poin, itu bakal jadi rugi besar. Wah, oke. Dan apa yang akan dihilangkan di band keempat
dari Ixion Esports melihat ya ini masih membutuhkan mid lane dan juga Roam dan Gatot Kaca. Antisipasi yang baik juga untuk ya ngedinai hero-hero yang bisa counter initiate gitu. Ketika nanti inisiasi dibuka oleh teman-teman dari Ixion Esports, seenggaknya nggak ada yang bisa nge-counter lagi. Oke. Cukup aman ya sejauh ini ya untuk band keempat dari teman-teman Ixion nih. Cukup aman. Oke, dan Romnya lagi kayak utility lagi kayak Florin, nggak ya, tapi Glue, lebih ke EXP-nya karena balik lagi ini Arlotnya masih cukup flex, ya kan ini RRQ Sena karena balik lagi nih Ixion biasanya main Arlotnya di mana? Nah, ya udah deh. Kita antisipasi aja, kita ban Rom atau masalahnya ya kan ini lagi masih bingung kan nih. Ada datanya nggak? Ayo kan. Ya, dan kalaupun emang ada datanya, ada tim-tim yang memang fleksibel kan. Oke. Bahkan kayak Kalea buat RRQ. Hoshi gitu kan bisa cukup flex ya. XP, gitu. Oke, menarik dengan Glue yang sudah tidak ada lagi sekarang. Last banning menuju ke arah Rom. Atau mau coba antisipasi mid lane mungkin yang ngeganggu untuk hero-hero yang tipikalnya susah dalam mendapatkan movement. Nah, betul banget. Kalau ngelihat hero jalan kaki, hero yang range-nya nggak terlalu jauh, Yif bakal jadi cukup masalah ya buat Fredrin, Moskov dan Arlotnya. Seenggaknya dari Ixion ini udah bawain strategi di mana mereka antisipasi hero-hero yang bisa counter initiate kan. Karena kan Yves bisa dibilang ya ketika dive in dari fighter hero Ixion, bukan reward manipulation itu bakal jadi celah lah, window untuk teman-teman RRQ Sena bisa ngebalikin keadaannya. Dan terbuka nih opsi untuk mengambil mid terlebih dahulu kan. Sebelum Badang ternyata. Badang dulu ya. Oke, Badang Rom. Midnya ditutupin. Karena kayak kalau Varsnya ini lumayan terkena cancellation dan ya, PR sih. Iya, PR dan kayak sayang aja gak sih kita bisa keep buat di game-game berikutnya. Betul, ya, apalagi kalau misalkan mau main hero jarak dekat gini ya Vexana will be good juga sebenarnya. Oke, Valentina juga possible sebenarnya untuk diambil ya. Tapi apa nih kira-kira mid yang akan terlebih dahulu dipilih oleh teman-teman dari Ixion Esports? Mengingat ya lawannya juga ada hero yang bisa dive in meskipun by cover dengan 3 hero CC di awal ini bakal susah juga buat Lancelotnya bisa dive in ke belakang sih. Varsanya buat kiri sih kayaknya. Ambil aja Varsanya, jangan kasih ke ya. Full CC ya, 5-5-nya bisa ngasih efek CC loh ini. Sangat ya, sangat ya. Oke, kalau kayak gini kayaknya Valentina menjadi pilihan yang cukup berat ya. Iya. Karena nggak ada hero jarak jauh. Valentina bisa kena tempel juga nantinya. Hero punya jarak jauh, bisa ada Novaria. Karena ini kan lumayan damage semua nih ya. Iya. Jungle-nya juga. Atau ya Vexana aja sekalian buat counter initiate. Atau kalau mau main lebih sustain lagi, tanggung daripada Valentina, Faramis sekalian. Jawaban pasti gitu ya. Sekalian kalau di-dive-in bisa counter initiate lagi ya pakai Netherrealm-nya. Tapi ya last pick untuk RRQ Sena apa nih yang Coach Dom persiapkan untuk dibawakan juga oleh Rex Lona? Apakah mungkin Loi? Novaria hero jarak jauh sih yang diperlukan sekali ya. Karena kalau pakai hero-hero jarak dekat lagi agak sedikit ngilu. Tapi ya ini dia untuk masing-masing 5 hero yang sudah diamankan untuk berhadapan satu sama lain di game yang pertama. Oke, aku bisa bilang ngelihat kedua tim ini membawakan strategi yang bisa dibilang cukup berbeda ya. Satu benar-benar mainin banget efek crowd control-nya dan itu semua bakal memaksimalkan power dari Arlotnya. Tapi dari RRQ Sena ya mereka harus coba untuk mungkin agak sedikit bertahan juga sambil nunggu power pick nanti dari Herald dan juga Novaria bisa ada di mungkin mid to late game sih. Yap, tapi kalau by draft menurut aku Ixion Esports ini kuat banget. Benar. Punya kekuatan tersendiri ya, tinggal gimana caranya mereka mengimplementasikan apa yang sudah mereka bawa. Akankah mampu mencuri kemenangan dari RRQ Sena ataukah tetap nih sinergi yang diharapkan oleh RRQ Sena ini bisa membuat mereka dapetin poin. Wow, ini match pembukaan yang akan sangat panas pastinya, terutama untuk RRQ Sena nih ya. Kita bakal lihat apakah RRQ Sena akan bisa mendapatkan game pertama atau justru Ixion Esports dengan debut match mereka bisa mengungguli dari RRQ Sena. So, tanpa berlama-lama, here we go to the land of down. Let's go! Nah, Ricky Wars memang typically assassin banget anaknya, makanya gak kenapa-napa, hero-nya di prayo banget di awal kan. Dan aku penasaran untuk build-nya seperti apa, karena kalau kita bicara tentang Lancelot nih, untuk sekarang kan apa yang meta ini lagi Lancelot hybrid, yang biasanya keselip brute force, ada Queen Swing-nya juga. Tapi kalau kita ngelihat adanya King Kong kemarin terakhir pede aja MSC, dia. Tetap, dan kalau tarik lagi ke belakang, Hazel di saat semuanya tank jungler, dia Lancelot tetap damage. Oke. Nah itu kan karena kalkulasi damage-nya mungkin yang
yang beda gitu ya. Oke. PD-nya pakai damage segini. Dan talent prediction by GoPay. Wow, dua suara ya, sepakat ya. Karena kita masih berkenalan. Betul, kita masih ngelihat juga gimana Ixon akan bisa memaksimalkan game pertama mereka. Tapi jujur ini udah ada 5 crowd control, kayaknya kalau nggak brute force bakal cukup berbahaya sih. Pasti untuk viewers kan. Karena itu yang penting banget ya, efek resilience-nya dari brute force itu yang ya bikin Lancelot itu lebih enak dive in dan dive out. Jeng Miner kehilangan cukup banyak HP, tapi ya lihat gimana dia berhasil menghindari juga Astral Spears dan based on item. Yap, masih nge-skip ya ternyata ke arah shoes-nya juga dari Farsanya Jeng Miner. Yap. Lebih memilih untuk langsung menuju ke arah Glowing One terlebih dahulu. Karena lumayan penting nih berhadapan dengan adanya Orpheus dan Hari, tapi top lane-nya rame banget. Ini ada Clevis yang udah join in juga untuk antisipasi ya. Pick off yang bisa dilakukan oleh RRQ Sena mengingat dari 3 member atau bahkan sekarang 3 melawan 3 di area atas. Harus sudah mulai backup satu sama lain juga dan jangan terlalu overcommit di awal ya. Mengingat juga sekarang waktunya Turtle akan hadir. Yap. Agak cukup lama sebenarnya, tapi ya memang ini lumayan berdekatan dengan Turtle yang sudah spawn. Tetap seperti apa yang akan diperlihatkan karena secara data yang sudah kita lihat head to head antara Fredin dan Lancelot, harusnya Fredin cukup unggul untuk memegang objektif. Ya, tapi sekarang ada inisiatif coba dilakukan, Fatal Execute cancel, terpaksa untuk mundur, Phantom Execution dikejar oleh Keywords 1. First ball diamankan oleh Keywords, kehilangan Turtle nggak jadi masalah karena satu pertukaran dari masing-masing tim. Meskipun Gohan masih menari dari Infernal Pursuit-nya, tapi dirinya berhasil dapatkan double untuk seorang Iko. Wow, keuntungan besar untuk Ixon Esports. Mereka secure ke arah Turtle, mereka dapetin 2 point kill. Walaupun RRQ sana mereka coba untuk trade point kill tersebut dengan Ricky Words yang langsung ngejar ke arah Jeng Miner. Tapi ini nggak menjadi trade yang imbang juga. Lagi-lagi ya secara draft juga yang dibawakan sama Ixon Esports, mereka sangat punya keunggulan yang lebih banget untuk bisa mengontrol objektif netralnya. Dan Turtle lah yang sudah terjawab juga. Setupnya bagus banget. Aku bisa bilang ya dari Ixon Esports 4 hero setupnya kuat banget di Turtle sih. Terutama Turtle pertama ya. Karena lagi-lagi Novaria versus Farsha yang udah level 4 tuh. Kayaknya bisa dibilang ya power dari Farsha jauh lebih besar. Dan sekarang pergerakan dari RRQ Sena udah mulai sedikit demi sedikit diwaspadai nih oleh Ixon. Karena mereka semua memantau di area rivernya. Iya, kayak dari RRQ Sena early damage-nya cukup minim ya. Jadi PR dari Ricky banyak banget nih. Karena dia doang nih kayaknya yang bisa punya damage early. Betul. Tapi dia harus farming. Dia harus coba tadi untuk ngejar ke belakangnya juga. Masalahnya targetingnya cuma Jeng Miner nih di awal nih. Yang lain kayaknya nggak terlalu mudah nih untuk bisa dieksekusi. Iya, kayaknya ke mid late game juga agak susah nggak sih? Apalagi ke Clevis ya. Sementara dari banyaknya sisi power juga gitu yang bisa dimiliki sama Ixon Esports. Ya mereka convert dengan satu hal yang cukup baik. Keunggulan dari 300 aja sebenarnya nggak terlalu jauh juga dari gap goldnya. RRQ Sena mereka coba untuk rotate ke arah top lane, mencoba untuk bisa mematikan pergerakan dari Iko. Targetingnya bakal cukup sulit, tapi lagi-lagi gap gold memang bisa dikejar oleh mereka. Karena jujur aku ngeliat Ricky Wars juga, dia berhasil untuk escape tadi, nggak terlalu sulit juga untuk melarikan diri dari banyak efek sisi yang dibawakan oleh Ixon Esports. Tapi lagi-lagi tempo permainan ini agak sedikit tone down mengingat Turtle kedua sudah hadir. Nah ini kayaknya RRQ Sena bakal tetap paksa kontes sih. 4 versus 3. Oke, dengan Gohan yang kembali terkena final slash. Asal Iko dikeluarkan, Fist Cry kombinasi dari RRQ Sena membuat Clevis tereksekusi. Gak ada lagi jungler dari Ixon Esports, tapi mereka kehilangan cukup banyak resource. Masih coba bertahan dengan Dark Wave dan juga Infernal Pursuit. Justru backupan kembali dapatkan The Way of Dragon ke sisi yang salah mungkin. Membuat cukup terancam, Uzi dipaksa untuk flicker defensif dan Gohan still survive. Tapi mengeluarkan flicker di momentum akhir. Tapi Iko, what are you doing? Mencoba to dive in, berusaha mendapatkan Gohan. Turtle didapatkan, shield effect juga didapatkan. Membuat Gohan masih bisa bertahan. Tapi Spear of Destruction ZY, what are you doing? Sendirian, belum cukup damage yang bisa dia berikan. Wah ini kelihatan banget dari Ixon Esports, mereka gak satu suara. Tadi udah ada teman-teman yang udah mulai setup di area dari Turtle-nya. Tapi Jeng Minernya agak sedikit terlambat. Dan akhirnya keunggulan jumlah dari RRQ Sena. Mereka paksakan team fight-nya. Dan agak sedikit terlambat buat Jeng Miner. Wah, ini sih yang bakal jadi problem besar untuk Ixon Esports ya. Karena satu mistakes di Turtle kedua udah langsung nge-swing banget goldnya. Jauh banget. Langsung 2.500 gold, sekarang udah leading 2.000 gold juga untuk RRQ Sena. Dan ini bakal cukup berbahaya ya. Karena masuk ke mid to late game, lagi-lagi scaling hero dari RRQ Sena udah ada di mid powernya lah bisa dibilang. Dan mereka akan jauh lebih nyaman lagi pasti untuk initiate seperti sekarang. Shane masuk dengan conceal, belum terlihat ZYY yang bisa ditangkap. Ya agak overextend juga sebenarnya. Jeng Miner ini
menjadi sebuah celah yang besar banget buat Ixion Esports. Itu yang bisa dieksploit sama RRQ Sena, dikejar. Ada fun fact nih, by GoPay. Sebelum memperkuat RRQ Sena, Ricky Wars pernah menjadi jungler di musim lalu bersama Bigetron Academy. Ini ya, sekarang sudah berbaju oranye ya. Yang sempat merah ya. Kalau misalkan masih ada BG di RRQ, berarti mereka sama-sama dari Griffin ya? Dari Griffin juga, iya. Betul. Oke, Tapi buat Ixion juga sebenarnya ya, kalau dikatakan early-nya memang kuat, di late game-nya agak sedikit sulit sih. Mereka punya damage, Jeng Miner lah punya burst damage yang besar. Tapi positioning dia sangat-sangat bisa ke-expose nantinya dengan adanya Astral Echo, ditambah juga dengan adanya Ricky Wars yang bisa tabrak belakang. Dan damage dari ZYY mungkin yang bisa diharapkan, tapi dia single target yang sebenarnya ya, dia punya piercing strike ya. Betul. Cuman tetap secara nggak langsung kan dia single target aja gitu pastinya. Dan damage per second gitu. Tapi aku bisa bilang dari Ixion juga mereka punya high ground yang powerful ya. Karena lagi-lagi Parcher juga Moskov. Karena Phantom Executions, Flicker dikeluarkan, coba untuk menghindar dan gak berhasil ternyata. Mega kill untuk Ricky Wars. Bahkan sekarang coba untuk mendapatkan target keduanya. Sangat menyakitkan, fist crack combo dengan Flicker. Mencoba untuk escape Uzi menjauh, justru malah Shane yang tereksekusi dan untungnya Astral Spears masih miss ke arah Uzi. Yes, dan gak ada follow up ya tadi atas fist crack yang dibuka juga. Sehingga akhirnya Shane yang harus hilang, tapi di tengahnya bakal didorong oleh Chico. Damage begitu menyakitkan. Lihat gimana Chico memainkan Chrono Dash dengan sangat-sank indah. Membuat sekarang dorongan ke arah mid lane turret seperti bisa nih untuk coba dikasih tekanan lagi oleh RRQ Sena. Yap, teror lagi ya dari Astral Rico. Mencoba untuk masuk dengan The Way of Dragon ke sisi yang salah. Spirit of Destruction dibuka, ZYY join in. Unstoppable untuk Ricky Wars, double kill bakal didapatkan. Bahkan menuju ke 3 member yang hilang. Klavis pun down. Triple kill untuk Ricky Wars. Menyisakan Uzi seorang diri. Tidak mau terlalu greedy dari RRQ Sena. Ricky Wars cukup dengan triple kill-nya saja. Mendorong lagi menuju ke arah tengah dan fokus untuk mendapatkan objektif berikutnya menuju ke arah turtle. Dan keadaan sekarang sudah berembus ke arah RRQ Sena. Keunggulan lagi-lagi loh. Dari 2000 tadi di turtle kedua, sekarang udah nge-swing lagi ke arah 5400 bahkan. Iya, ini bahkan jauh lebih menguntungkan dibandingkan trade di turtle kedua tadi gitu. Sangat ya, ini berawal dari Final Slash yang miss ya. Iya. The Way of the Dragon yang tidak juga bisa mendapatkan siapapun. Karena follow up-nya minim. Follow up-nya memang ada Jeng Miner, tapi masalah Jeng Miner juga dia harus memperhatikan positioning dia. Yang dikejar-kejar terus nih sama Ricky Wars. Seperti apa yang Radit bilang, ini target dari Ricky ya Jeng Miner, dan ya walaupun memang targetingnya sejauh ini satu doang, tapi gak ada Jeng Miner tuh ngebuat dari teamfight Ixion patah banget. Ya setuju sih. Tapi masalah sekarang dengan 7.000 gold lead untuk RRQ Sena sepertinya gak akan mudah untuk Ixion Esports mempertahankan inner turret top lane mereka. Mencoba untuk bertahan memang, tapi berhasil tetap dihancurkan Astral Spears yang terus-menerus menjadi teror untuk ZYY. Lihat gimana damage-nya sekarang udah ngebuat 1 bar HP lebih, langsung menghilang. Dan juga kayak setelah mungkin template dari movement untuk turtle 1 yang udah didapetin sama Ixion, next-nya nih nggak kelihatan. Mau kemana? Oke, kembali dengan Conceal. Mencoba untuk initiate kah? Inner turret mid lane yang menjadi taruhannya. Apakah mereka akan coba untuk tetap memaksakan pressure yang tinggi dan players gold by Infinix nih? Widih, ini 8.000 ya Ricky ya. Wow. Sementara dari teman-teman Ixion aja yang paling tinggi ya masih ZYY di 5.400, dan balik lagi. Apakah ZYY dengan DPS-nya bisa delivering damage dengan optimal sementara dianya kena burst juga? Benar. Itu loh. Nggak semudah itu juga ya untuk nyari positioningnya ya. Meskipun di cover juga sama beberapa hero crowd control dari Ixion Esports, tapi ya lagi-lagi damage dari Ricky Wars dengan gold yang sudah sangat tinggi, apalagi 7 poin kill yang dia kantongi. Ini nggak bakal mudah pasti untuk hero lini belakang bertahan dari minimal tahun Rose-nya Ricky Wars lah. Iya, sakit banget ya, apalagi kalau udah kena tengah-tengah segitiganya itu ya. Wah, hilang sih itu langsung kayaknya. Dan turret dari RRQ Sena belum ada yang hancur sama sekali. Trinity attack speed dari ZYY juga masih belum dimiliki. Dan memang sangat-sangat minim damage karena Jeng Miner juga glowing one-nya baru selesai. Ingin menuju ke arah item berikutnya, tapi itu masih belum selesai juga. Jadi ya udah ketinggalan lumayan jauh sih. Wah, ini bakal cukup merepotkan untuk Ixion Esports bisa kontes di floor yang pertama ya. Mengingat kali ini udah mulai di setup juga. Dimana sepertinya ada inisiasi yang coba dilakukan oleh RRQ Sena. Mereka membagi fokusnya Uzi, terdeteksi, Astral Spears. Yang masih gagal memang Ricky Wars mencoba untuk sedikit demi sedikit nih. Sneaky Picky juga ke arah bagian jungle bawah dari Ixion Esports. Dan kayaknya ini bakal cukup beresiko kalau mau coba di kontes ya. Ini lane jauh nggak dikasih sama sekali loh. Ternyata yang ditugasin buat ngeganggu
ZYY-nya itu ada Rexlona. Iya. Oke, Spear of Destruction tadi coba untuk dibuka juga, mengintip ke area dari Lord-nya, atau mungkin ada percobaan untuk stealing, tapi masih belum berhasil. Kali ini Ixion Esports mereka harus bisa mundur dulu untuk bisa men-set up defense nantinya dengan adanya Lord yang akan juga dikawal sama Rarky Senna. Wah, tapi aku suka banget sih ngelihat tadi Rexlona ya, Novaria yang bisa jadi opsi lain juga. Ganggu ya, ganggu. Karena dia kan sebenarnya secara movement juga lumayan cepat kan. Betul. Dia punya asal recall kan. Dan dia nggak bisa di-read sama Moskov gitu. Bener. Kecuali pakai SOD-nya ya, dan itu pun kalau connect. Karena objektifnya si Novarianya Rexlona ini tadi bukan cari point kill ke Moskov ya. Bener. Gangguin aja biar dia overthinking nggak bisa leluasa split push. Iya sih. Di gelar karpet juga kan udah langsung PR kan buat Moskovnya kan. Tapi kali ini dengan Lord yang masih sedikit tertahan nih, masih coba untuk menghilangkan dulu Holy Defense dari Ixion Esports. Sepertinya bisa nih untuk memaksakan ya untuk mendapatkan satu base turret minimal, karena di bagian atas sudah nggak ada Holy Defense ini ya. Iya, Holy Defense sebenarnya juga bentar lagi bakal drop ya di 15 detik lagi. Sisa tengah doang kebetulan. Wah, pas sih sama Lordnya. Iya, slow push di area bottom lane ngebuat nantinya 3 base turret yang terekspos dari Ixion Esports ini bisa didobrak sama RRQ. Astral Eco, lagi-lagi targeting dari ZYY, Battle Strike dibuka dan langsung dapetin ZYY serta Chain Miner yang tereksekusi. Mencoba dia cakap dengan Wave Dragon, tapi sepertinya kurang follow damage yang dibutuhkan dan Uzi pun down. Misalnya kami sore ini dan terwipe out sudah Ixion Esports dihancurkan oleh Rarky Senna di menit ke-12. Dan triple kill menutup game yang pertama di tangan Chico dan